Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang perbandingan tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan online dan offline dalam pembelian produk fashion. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Donita Oktavina Tasya dengan NIM 6423076. Perkenalkan, nama saya Misal Alicia Sabila dengan NIM 642300672. Nama saya Zahra Nelia Putri dengan NIM 642300452. Perkenalkan, nama saya Lina Febrianti dengan NIM 6423045. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Jumlah pengguna internet di dunia semakin tumbuh pesat yang membuat kegiatan perdagangan dan bisnis melalui internet ini semakin banyak digunakan oleh orang-orang yang dikenal dengan nama e-commerce. Gaya berbelanja pun berubah. Konsumen kini memiliki pilihan antara belanja di toko offline dan belanja online. Keduanya memiliki kesamaan dalam membeli produk, namun berbeda dari segi cara. Belanja online menjadi alternatif bagi mereka yang sibuk. Di era digital ini, toko online berkembang pesat menawarkan kemudahan berbelanja berbagai jenis barang. Meskipun demikian, toko offline seperti mall dan supermarket juga terus bertumbuh. Kegiatan berbelanja semakin berkembang, terutama di perkotaan, bahkan menjadi hal yang wajib bagi sebagian konsumen. Gaya berbelanja pun ikut berubah. Kini konsumen bisa memilih antara berbelanja di toko atau berbelanja online atau non toko. Tidak lagi harus datang langsung. Di sini itu ada strategi pemasaran online dan offline. Yang pertama itu ada online. Strategi pemasaran online yang digunakan untuk mencapai target konsumen. Pemasaran online dengan menggunakan SEO atau yang disebut Search Engine Optimization. Terus yang kedua itu ada SEM. SEM itu merupakan teknik pemasaran digital yang menggunakan mesin pencari sebagai platform untuk menampilkan iklan dan meningkatkan visibilitas suatu situs web. Ini juga ada offline. Strategi pemasaran yang dilakukan untuk menarik target konsumen adalah dengan membuat spanduk di sekitar toko, atau juga bisa dengan membagikan brosur. Untuk toko yang besar, ia bisa menggunakan televisi ataupun radio. Rumusan masalah. 1. Seberapa besar pengaruh pelayanan kualitas produk keputusan terhadap konsumen belanja online? Yang kedua itu ada seberapa besar pengaruh pelayanan kualitas produk kepuasan terhadap konsumen belanja offline. Yang ketiga, adakah perbedaan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan kualitas produk belanja online dan offline? Tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan pembelian produk fashion secara online dan offline. Yang kedua itu untuk membandingkan perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara layanan online dan offline dalam pembelian produk desain. Yang ketiga itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada masing-masing jenis layanan. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis kepuasan pelanggan. Dan yang di sini itu ada manfaat. Yang pertama itu ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung melakukan pembelian ulang baik melalui kanal online maupun offline. Hal ini sangat membantu mempertahankan pelanggan dalam waktu jangka panjang. Yang kedua itu ada mengurangi keluhan dan retur produk. Layanan yang responsif dan informatif baik online maupun offline membantu menghindari kesalahan pembelian sehingga menurunkan jumlah pengembalian barang. Yang ketiga itu ada mendorong word of mouth positif, yang dimana pelanggan yang puas akan cenderung merekomendasikan merek kepada teman, keluarga, ataupun media sosial sehingga dapat memperluas fashion kami dengan jangkauan pasar secara organik. Dan di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup kita secara online dan offline menjadi 3, yaitu pertama ada website.
Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, teks, gambar, diagram, atau bergerak. Yang kedua itu ada Instagram. Instagram saat ini berfungsi memberikan manfaat untuk memasarkan sebuah produk agar dikenal lebih luas oleh khalayak. Melakukan bisnis online shop di Instagram dapat dilakukan oleh siapapun. Ada penjualan offline. Menurut Roda Abraham, penjualan langsung offline merupakan aktivitas yang berinteraksi langsung dengan konsumen untuk memperoleh pesanan atau pembelian secara langsung. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka pembelian online. Yang pertama yaitu menurut kata Wetawaraks dan Wangs pada tahun 2011 menyatakan bahwa belanja online adalah kegiatan membeli barang atau jasa melalui internet. Dan menurut Juso dan Ling pada tahun 2012 menambahkan bahwa pelanggan juga melakukan pembayaran secara online. Dan yang untuk kedua, menurut Levy et al. 2014 menjelaskan bahwa online shopping adalah interaksi antara pengecer dan konsumen melalui internet menggunakan perangkat seperti komputer atau smartphone. Yang ketiga, menurut Rahadi pada tahun 2013, karakteristik website toko online mencakup 5 dimensi yang mempengaruhi penilaian konsumen. Konsumen mengharapkan kemudahan dalam memproses belanja seperti akses cepat, kenyamanan, dan efisiensi waktu. Jadi pada saat kita berbelanja online, ya kan, itu kita punya beberapa manfaat. Yang pertama, pengiriman cepat, ya kan, efisiensi waktu. Kita kalau misalkan ke toko offline itu kita membuang waktu karena kita harus ke sana langsung, ke tokonya langsung, dan itu bisa membuang waktu. Tetapi kalau kita belanja di online, kita bisa mengurangi waktu. Lalu selanjutnya ada pembelanjaan offline. Yang pertama, menurut Pratt dan Farrell pada tahun 2014, penjualan offline adalah bentuk pemasaran di mana transaksi terjadi di lokasi fisik, ya. Yang saya bilang tadi, di lokasi fisik, berbicara langsung kepada konsumen, antara penjual dan konsumen. Lalu dia bisa meraba langsung pada produk tersebut. Yang kedua, penjualan secara offline adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan secara langsung, ya, berkomunikasi secara langsung dengan adanya lokasi fisik. Kamu datang langsung ke tokonya seperti pasar tradisional, ya, toko retail ataupun melalui jaringan distribusi. Selanjutnya ada faktor kepuasan pelanggan nih. Kepuasan antara pelanggan dalam belanja online dan offline, ya. Bisa jadi perbandingan, ya. Layanan online memberikan kenyamanan dan aksesibilitas tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yang pertama, kemudahan akses. Ya, kita bisa berbelanja kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, pilihan variasi produknya itu banyak, ya. Jadi kita bisa milih banyak produk dan lebih banyak dibandingkan di toko-toko fisik. Itu dia produknya itu tertentu, ya. Dia nggak menjamin banyak gitu produknya. Yang ketiga, ada proses pembelian. Metode pembayaran dan pengiriman yang mudah dan cepat itu bisa meningkatkan kepuasan. Jadi metode pembayarannya itu bisa secara daring, ya. Dia cepat banget dan pengirimannya juga mudah. Kita nggak perlu datang ke toko tersebut, nanti barangnya bisa datang langsung ke rumah. Nah, pembelanjaan offline. Selanjutnya, pembelanjaan offline adalah transaksi langsung tatap muka antara penjual dan pembeli di lokasi fisik tersebut, ya, seperti toko atau pasar. Kelebihannya itu interaksinya secara langsung, membangun hubungan personal. Yang kedua, konsumen bisa melihat dan meraba barang tersebut. Ini bahannya tipis atau tebal, terawang atau tidak, gitu. Dan dia bisa langsung coba produk di toko tersebut secara langsung, bisa kayak matching atau enggak dengan kitanya, cocok atau enggak, dan dia lebih dipercaya, terutama untuk produk yang butuh pengecekan kualitas. Ya, kalau misalkan di online itu kita nggak bisa nyoba, jadi kadang banyak yang ketipu, ya. Untuk kekurangannya, jangkauan pasar itu terbatas, biaya operasionalnya lebih tinggi. Selanjutnya, pengaruh pelayanan dan kualitas produk pada kepuasan konsumen online. Pelayanan daring. Kepuasan dipengaruhi oleh kecepatan respon customer service, kemudahan navigasi, situs, dan kebijakan pengembalian barang.
Yang pertama, situs yang mudah diakses dan customer service responsif. Kepuasan pelayan menjadi meningkat. Lalu kedua, sulitnya navigasi dan layanan lambat. Kepuasan konsumen menjadi menurun. Pengembalian barang, proses yang mudah meningkatkan rasa aman dan kepercayaan konsumen. Kualitas produk, mutu produk tetap jadi faktor utama pelanggan yang ingin produk sesuai ekspektasi agar puas. Pelayanan dan kualitas produk dalam belanja offline. Yang pertama, pelayanan tatap muka. Interaksi langsung dengan staf toko memudahkan pelanggan bertanya dan mendapat jawaban cepat, meningkatkan kepuasan konsumen. Lalu yang kedua, kualitas produk. Pelanggan bisa melihat dan mencoba produk langsung, bahan, ukuran, kecocokan, yaitu bisa mengurangi resiko kekecewaan konsumen. Yang ketiga, keunggulan belanja offline. Bisa uji produk secara langsung, dapat bantuan secara langsung dari staf, meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam membeli. Perbandingan belanja online dengan offline. Yang pertama, belanja offline itu memberikan pengalaman sosial dan interaksi langsung dengan staf dan pembeli lainnya. Yang kedua, pelanggan bisa mencoba barang langsung, persepsi kualitas lebih tinggi. Yang ketiga, membangun ikatan emosional dan loyalitas. Lalu kemudian belanja online. Yang pertama, lebih nyaman, fleksibel, bisa beli kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, kurang interaksi sosial dan kepastian kualitas produk. Yang ketiga, kenyamanan bisa menutupi kekurangan sosial, tetapi persepsi kualitas cenderung lebih rendah. Data penelitian itu dibagi menjadi 3, ada populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama itu populasi. Pengertian populasi dalam penelitian adalah keseluruhan objek atau suatu objek yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga bisa berupa hewan, tumbuhan, peristiwa, atau fenomena. Lalu yang kedua itu ada sampel. Sampel dalam sebuah penelitian adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk menjadi subjek penelitian dan dianggap dapat mewakili karakteristik populasi tersebut. Ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi, fakta atau data yang dibutuhkan dalam penelitian secara sistematis dan strategis agar data yang diperoleh valid, akurat, dan sesuai kenyataan. Teknik ini sangat penting karena kualitas data yang dikumpulkan akan sangat mempengaruhi hasil dan kesimpulan peneliti. Di sini teknik pengumpulan data juga ada beberapa yang digunakan secara umum. Yang pertama itu observasi. Observasi itu pengamatan. Peneliti mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti. Yang kedua itu wawancara atau interview. Peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi mendalam. Lalu yang ketiga itu ada kuesioner atau angket. Peneliti memberikan serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Baca analisis data, yaitu ada 2, ada uji validitas. Menurut Sugiono dalam Dewi dan Sudaryanto tahun 2020, uji validitas kuesioner dapat dinyatakan valid jika setiap butir pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dapat digunakan sebagai perantaran untuk mengungkapkan dan mengetahui sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kemudian kuesioner dapat dinyatakan valid jika hasil nilai R hitung lebih besar dari R kadar. Terus yang kedua ini ada uji reliabilitas. Reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat digunakan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil ukuran data tetap konsisten ketika bila dilakukan 2 kali atau lebih terhadap data yang sama. Dengan menggunakan alat ukur yang sama, penelitiannya harus dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur konsisten atau tidak kuesioner dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh tidaknya variabel X dengan variabel Y. Di sini ada kesimpulan, penelitian ini mengkaji pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk fashion berdasarkan hasil analisis data
Diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Ada dua, yaitu uji validitas. A. Seluruh item pertanyaan pada kuesioner yang mengukur kepuasan pelanggan terhadap layanan online dan offline menunjukkan ujian nilai korelasi terhitung yang lebih besar dari R tabel, serta nilai signifikan lebih kecil 0,05 MB. Hal ini menunjukkan bahwa semua butir penilaian yang digunakan dalam instrumen penelitian adalah valid, sehingga layak untuk digunakan dengan mengukur variabel kepuasan pelanggan baik terhadap layanan online maupun offline. Yang kedua ada uji reliabilitas. A. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's alpha lebih besar 0,5 untuk masing-masing kelompok item pertanyaan baik layanan online maupun layanan offline. Nah, yang B, ini mengidentifikasi bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat konsisten internal yang tinggi dan dinyatakan reliable. Saran bagi pelaku usaha fashion. Pelaku usaha disarankan untuk meningkatkan kualitas layanan baik secara online maupun offline dengan menyesuaikan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan yang berada di kedua platform. Misalnya untuk layanan online, perhatikan kecepatan respon, kejelasan informasi produk, dan kemudahan pengembalian barang. Sedangkan untuk layanan offline, tingkatkan kenyamanan berbelanja di toko dan pelayanan staff. Lalu yang kedua, pengembangan layanan online. Mengingat tren digital yang semakin berkembang, pelaku usaha fashion sebaiknya mengoptimalkan platform digital dengan menghadirkan pengalaman belanja online yang intuitif, interaktif, dan personal. Penambahan fitur seperti live chat, ulasan produk, dan panduan ukuran dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir itu sarannya ada integritas layanan online dan offline, yaitu omnichannel. Disarankan untuk mengembangkan strategi omnichannel, yaitu dengan mengintegrasikan pelanggan dapat menikmati fleksibilitas dalam berbelanja, misalnya dengan layanan beli online, ambil di toko, atau pengembalian barang online ke toko fisik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus